Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pagi ini mudah-mudahan semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala penyakit dan bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita dengan penuh semangat dan bahagia. Terima kasih atas semangat dan kehadirannya yang tepat waktu. Sebelum kita mulai pelatihan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Mari Bapak Ibu berdoa, dipersilahkan. Selanjutnya untuk menyegarkan lagi saraf-saraf, mungkin baik saraf otak, saraf tangan, kaki, dan seluruh badan kita, ada baiknya kita ice breaking ya. Nah, sesuai dengan jadwalnya untuk hari ini Pak Aris mendapatkan giliran untuk menyampaikan ice breaking. Silakan Pak Aris. Siap Bu. Ya. Mari Bapak Ibu kita stretching dulu agar badan kita ya, sehat dan pikiran jernih. Jadi kita siap untuk mengikuti diklat. Pertama, mari kita tundukkan kepala. Nanti saya hitung sampai 8 ditundukkan. Mulai tundukkan kepala ya, sampai nanti hitungan ke-8 baru keadaan normal lagi. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, sekarang menghadap ke atas. Yuk, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tengok ke kanan. Hitungan 1 mulai yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diputar-putar 8 kali. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, akhiri dengan senyuman. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Aris sudah memimpin ice breaking pada pagi hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Yang paling berkesan terakhirnya tadi senyuman, memang penting sekali. Ketika kita selalu tersenyum, maka akan ada energi positif yang mengalir ke seluruh tubuh kita untuk bisa beraktivitas secara maksimal. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kesempatan kali ini tadi sudah saya sampaikan kita akan belajar terkait dengan asesmen, yang mana tadi malam pastinya Bapak Ibu sudah sempat membaca modulnya, sehingga untuk kali ini kita mengkaji bersama-sama. Karena saya punya keyakinan ketika kita sama-sama membaca materi yang sama, tulisan yang sama, modul yang sama, tetapi dalam pemikiran dan cara memahami kita itu berbeda-beda. Maka pada kegiatan ini, yaitu diklat sekolah penggerak ini, tentunya yang menjadi pemahaman kita adalah pendidikan yang memerdekakan itu benar-benar bisa kita implementasikan baik pada saat diklat ini maupun nanti ketika program sekolah penggerak itu nanti kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya yakin orang-orang yang ada di sini semuanya hebat, punya pemikiran yang masing-masing punya sudut pandang. Nah, sudut pandang itu tentunya tidak perlu harus dipersatukan. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, kalau kita punya sudut pandang terhadap satu hal, yang penting kita punya alasan yang logis dan dasar teori yang menyertainya. Saya kira kalau kita punya alasan yang logis dan dasar teori yang menyertainya, itu akan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi tidak perlu kita, kok saya beda ya dengan si A, saya beda ya dengan si B, akhirnya perbedaan itu menjadikan sebuah ketidakharmonisan. Saya kira di hakikat dari pendidikan yang memerdekakan, hal-hal seperti itu harus benar-benar kita jauhkan dari pemikiran kita. Artinya bahwa pendidikan yang memerdekakan itu menghargai, menghormati setiap pola pikir dan pandangan
masing-masing orang, karena seperti yang pernah kita ketahui juga bahwa bisa jadi orang yang berbeda pemikiran itu ternyata ide-idenya brilian. Bisa jadi orang-orang yang kita anggap punya ide nyeleneh itu ternyata dia itu yang menemukan sesuatu yang baru yang ternyata bermanfaat bagi banyak orang. Sudah banyak contoh, misalnya Bob Sadino, kemudian mungkin Albert Einstein, tokoh-tokoh yang dunia maupun tokoh-tokoh Indonesia sudah banyak memberikan contoh bagi kita bahwa berbeda itu bukan berarti berpecah belah begitu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini sudah banyak yang kita pelajari, masalah dari kerangka kurikulum, kemudian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran, kemudian juga kita sudah belajar tentang alur tujuan pembelajaran, dan sudah belajar juga tentang modul ajar. Pada kegiatan ini kita akan mencoba bersama-sama mengkaji terkait dengan asesmen pembelajaran. Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Mohon bisa ditunggu karena mungkin kadang terkendala jaringan, kadang-kadang kita harus bersabar. Jadi untuk kegiatan virtual seperti ini kita harus menjadi pejuang sinyal dan pejuang kesabaran. Baik Bapak Ibu, apakah share saya sudah kelihatan? Sudah. Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan sama-sama belajar tentang asesmen yang pada saat kita mengimplementasikan kurikulum 2013, asesmen bukanlah hal baru buat kita. Dalam kurikulum sekolah penggerak, asesmen tetap menjadi salah satu poin penting yang perlu kita bahas karena ini berkaitan dengan umpan balik yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, sebelum kita belajar lebih jauh tentang asesmen formatif dan sumatif, dalam program atau kurikulum sekolah penggerak kita juga mengenal asesmen diagnostis. Asesmen diagnostis ini merupakan, bagi saya sendiri, adalah hal yang cukup baru karena selama implementasi kurikulum 2013 belum pernah menerapkan ini secara administrasi, artinya belum kita cantumkan pada program-program pembelajaran yang pernah kita susun. Namun sebenarnya secara implisit asesmen diagnostis ini tentunya sudah sering kita lakukan. Nah, Bapak Ibu kalau semalam sudah membaca terkait materi asesmen diagnostik, ini mungkin Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman tentang asesmen diagnostik. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya yang pernah diketahui atau difahami terkait asesmen diagnostik. Monggo. Bisa Bu? Ya, silakan Pak Bambang. Terima kasih atas atensinya, berkenan untuk memberikan sharing sharing pendapatnya. Silakan Pak. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Sepengetahuan kami atau saya, asesmen diagnostik adalah sebuah asesmen untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan peserta didik sehingga itu bisa menghambat capaian pembelajaran. Nah, adapun fungsi dari asesmen diagnostik ini adalah untuk bimbingan kepada siswa atau peserta didik yang mengalami hambatan dalam pembelajaran tersebut,
bisa untuk membuat persiapan bagi gurunya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi intinya asesmen diagnostik adalah sebuah asesmen untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik guna atau untuk pembekalan atau bahan atau input atau masukan untuk seorang pendidik atau guru untuk melakukan remedial teaching, untuk memberikan penguatan kepada siswa, untuk mengetahui kasus-kasus siswa agar dapat mengikuti pembelajaran atau mencapai capaian tertentu. Itu pendapat dari kami, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang atas pendapatnya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan untuk menambah pendapat Pak Bambang, menggarisbawahi mungkin Bu Yekti mungkin punya pendapat, silahkan Bu. Saya Bu Yanti. Terima kasih Bu. Paparan dari Pak Aris tadi saya sepakat, hanya memang yang perlu menjadi garis bawah bagi kami selaku guru nanti bahwa asesmen ini untuk melayani anak-anak dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa menanam padi tentulah berbeda dengan menanam jagung, merawat padi dan merawat jagung tentulah berbeda, sehingga asesmen ini dibutuhkan nanti untuk untuk melayani, bukan melayani anak-anak sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Begitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yekti dan Pak Bambang atas penjelasannya terkait asesmen diagnostik, diagnostis ya. Kita kalau ingat asesmen ini, ingat kalau kita ke dokter ya Bapak Ibu ya. Saat kita ke dokter itu, kita kan akan mendapatkan diagnosis dokternya apa ya, gitu kan? Gejala yang ini terus didiagnosis dokter, dinyatakan sakitnya apa. Jadi sama seperti yang disampaikan Bu Yekti tadi, saya juga sepakat bahwa asesmen ini memang digunakan untuk mengetahui anak ini karakternya seperti apa, karena dalam asesmen ini juga ada non kognitif dan kognitif yang dilihat secara terukur juga pada saat melaksanakan kegiatan ini. Tentunya ini hal yang baru di kegiatan atau kurikulum sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, cukup mungkin untuk asesmen diagnostik ya. Jadi intinya bahwa sebelum pembelajaran itu kita laksanakan, guru itu harus tahu dulu. Analoginya sama tadi seperti Bu Yekti, jagung dengan padi itu cara membesarkannya berbeda dengan jagung ya harus dirawat dengan cara membesarkan jagung, memupuk jagung, pupuk jagung dengan pupuk padi tentunya berbeda. Nah ini tantangan menurut saya bagi guru, bagaimana guru ini bisa mengidentifikasi anak ini tipenya seperti apa ya, anak ini apa ya. Kemudian kemampuan literasinya sampai di mana, kemampuan numerasinya sampai mana. Nah ini perlu diketahui guru di awal sebelum guru melaksanakan pembelajaran. Kemudian saya akan kembali ke materi tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mohon izin, apakah share saya kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Kelihatan. Baik, terima kasih. Ada 3 hal yang akan kita kaji bersama-sama terkait materi asesmen. Yang pertama adalah konsep dari asesmen formatif dan sumatif, kemudian bentuk asesmennya dan umpan baliknya. Ini 3 hal yang akan kita pelajari. Nah, kita kenal jenis asesmen tadi. Asesmen formatif. Asesmen formatif itu sebagai learning dan sebagai for learning. Artinya asesmen ini dilaksanakan sebagai pembelajaran dan untuk pembelajaran. Kemudian ada asesmen sumatif,
ini adalah off learning, artinya setelah kegiatan pembelajaran itu selesai, baru dilaksanakan asesmen formatif. Ini adalah jenis dari asesmen. Kemudian konsep. Saya kira untuk konsep, Bapak Ibu semua sudah membacanya dengan sangat baik. Konsep untuk asesmen formatif dan sumatif. Intinya kalau boleh saya garis bawahi bahwa pada asesmen formatif ini cakupannya lebih luas, materinya lebih rigid. Kemudian umpan baliknya secara berkala dan berkelanjutan. Sedangkan asesmen sumatif ini adalah evaluasi atau asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran yang akan dijadikan sebagai umpan balik dari kegiatan yang sudah dilaksanakan itu. Sudah melalui asesmen formatif, tinggal melihat hasil akhirnya begitu. Jadi seringkali asesmen formatif ini juga memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir siswa. Nilai akhir siswa, juaranya, paling hebat, rankingnya. Nah, saya kira dengan belajar tentang konsep-konsep sekolah penggerak, kita sudah tidak lagi membanding-bandingkan antara siswa yang satu dengan yang lain. Jadi yang menjadi acuannya nanti adalah capaian pembelajaran yang sudah dicapai. Kemudian tadi saya pernah mendengar pertanyaan dari teman-teman, bagaimana kalau capaiannya tidak tercapai di level itu begitu. Memang pada ini fase itu diberikan kelonggaran kepada siswa untuk mencapai capaian pembelajaran itu lebih punya banyak waktu karena capaian pembelajaran itu bisa dicapai pada kurun waktu 2-3 tahun sehingga diharapkan siswa punya cukup waktu untuk menyelesaikan capaian pembelajaran itu sehingga asesmen formatifnya capaian pembelajarannya bisa tercapai semua. Kemudian terkait dengan asesmen lagi, ini ada esensinya untuk guru maupun siswa. Saya kira juga sudah Bapak Ibu cermati dengan baik, sudah dibaca. Langsung pada penekanannya. Nah, ini mungkin yang bisa dikatakan berbeda dengan implementasi kurikulum sebelumnya. Kalau kita dulu menekankan hasil akhir itu pada sumatif assessment atau asesmen sumatif, diharapkan untuk kurikulum baru ini asesmen prosesnya yang assessment dan assessment ini lebih banyak porsi yang diberikan kepada siswa. Jadi untuk asesmen sumatifnya itu hanya poin-poinnya, inti-intinya saja, tetapi yang rigid dan terperinci itu justru pada prosesnya. Itu yang diharapkan oleh program sekolah penggerak untuk kali ini. Ini sekedar semacam grafik Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa untuk tanda oranye ini asesmen sumatif. Kita lihat untuk indikasinya ini hanya lebih sedikit daripada dibanding dengan asesmen formatif yang cukup panjang. Nah, apa maksud dari tampilan ini, yaitu pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan porsi yang lebih banyak kepada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Itu harapannya sehingga akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau terjadi misalnya siswa tidak bisa mencapai capaian pembelajarannya itu tidak menyalahkan materinya sulit, materinya susah, tetapi justru dia akan melakukan refleksi bahwa aku usahanya kurang sungguh-sungguh, seperti itu, harapannya seperti itu. Aku di prosesnya kurang maksimal seperti itu, sehingga akan memiliki kesadaran yang baik untuk terus memacu dirinya, meningkatkan kemampuan atau kompetensinya. Tentunya di samping kemampuan literasi dan numerasi juga terbentuknya profil pelajar Pancasila.
Kemudian ini masih sama Bapak Ibu, untuk penekanannya saya kira sudah cukup bisa dipahami. Kemudian bentuknya Bapak Ibu. Jadi bentuknya kalau dulu itu lebih melulu pada soal begitu ya, pada soal, pada pilihan ganda, uraian, kemudian menjodohkan dan sebagainya. Nah, ini kita diberi banyak ruang untuk bisa melakukan asesmen yang tidak tertulis, yaitu dengan beberapa cara yang sudah ada di sini seperti diskusi kelas, kemudian drama, presentasi, tes lisan dan sebagainya. Hal ini juga melatih siswa untuk bisa berkomunikasi, mengungkapkan kemampuan berbahasanya, verbalnya, untuk bisa dilatihkan. Kadang-kadang anak pinter mikir, suruh mengerjakan ya bisa, tapi ketika disuruh ngomong, disuruh berkomunikasi, mereka masih sangat kesulitan karena belum terlatih. Saya kira dengan melatih asesmen seperti yang yang ada ini seperti diskusi kelas, karena di setiap asesmen ini anak dituntut untuk ngomong, untuk menyampaikan kemampuan verbalnya, kemampuan berbicaranya begitu. Ini ada banyak contoh. Kemudian yang tertulis bisa refleksi, yang selama ini mungkin kita belum pernah juga melaksanakan asesmen dengan cara refleksi, menyampaikan apa yang sudah dipahami, kemudian hal-hal penting apa yang dia peroleh dari yang sudah dipelajari, kemudian tantangan apa yang bisa dia tuliskan, dia sampaikan. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan untuk menggali pemikiran kritis. Kembali pada salah satu dari elemen profil pelajar Pancasila adalah berpikir kritis. Dia bisa mengkritisi dirinya, apa sih yang aku pahami, apa sih yang belum. Nah, kadang-kadang di sini perlu kemampuan guru untuk memancing, memberikan pertanyaan pemantik supaya anak bisa berpendapat seperti itu, seperti isai, poster dan seterusnya. Untuk tertulis inilah yang sudah sangat familiar dan sudah sangat sering kita lihat dan kita lakukan ya. Tapi untuk misalnya isai ini sudah juga. Nah, refleksi ini saya kira hal yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak, termasuk jurnal. Mungkin bisa kita pelajari lebih dalam untuk pengkajian untuk tentang itu. Kemudian setelah asesmen dilakukan, guru perlu memberikan umpan balik, memberikan penguatan, memberikan pendapat, memberikan reward, memberikan pujian, memberikan mungkin juga evaluasi, mengomentari kekurangannya dengan cara yang tidak menjatuhkan mental anak. Ini ada 10 prinsip pemberian umpan balik. Bapak Ibu pasti juga sudah membacanya, melihat ke depan, selektif, mudah dimengerti. Ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu semuanya, saya kira tidak perlu satu persatu kita jelaskan karena ini sifatnya hanya merefresh saja. Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Saya kira ini juga penting Bapak Ibu. Contoh praktek baik ini memberikan umpan balik. Kadang-kadang sebagian dari Bapak Ibu guru kita mungkin kalau memberikan umpan balik itu bahasanya justru menyakitkan anak ya. Nah, ini ada contoh-contoh praktek baik yang bisa kita terapkan ketika kita memberikan umpan balik kepada peserta didik kita. Dengan cara-cara, dengan bahasa yang seperti ini, anak lebih merasa dihormati, dihargai, sekalipun dia salah, tidak merasa disalah-salahkan begitu. Siapapun pasti orangnya tidak mau kalau salah disalah-salahke, tapi bagaimana kalau anak itu salah, tapi dia menyadari, oh jawabanku tadi salah gitu, tapi atas kesadarannya dia sendiri. Begitu Bapak Ibu terkait asesmen. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Di akhir sesi nanti, belum di akhir ya, di tengah sesi nanti kita akan mendiskusikan hal-hal yang penting. Ini misalnya saya tampilkan nanti untuk bahan diskusi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sebagai bahan diskusinya nanti. Silahkan berpasangan saja Bapak Ibu, 2 orang. Apa saja perbedaan antara asesmen AF dan AS.
kemudian apa hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif sehingga sesuai dengan prinsip asesmen. Mungkin itu Bapak Ibu untuk sesi pertama ini, nanti akan kita lanjutkan untuk sesi diskusi, nanti bisa dilaksanakan secara asinkronus, dan untuk kegiatan selanjutnya nanti salah satu dari pasangan Bapak Ibu supaya menyampaikan hasil diskusinya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon konfirmasinya apakah ada yang perlu disampaikan atau tanggapan. Mungkin dari Bu Prapti, silakan Bu Prapti untuk menanggapi. Cukup Bu Yanti, sudah cukup sudah bagus luas Ibu. tadi detail untuk disampaikan, sudah bisa dipahami. Ya, baik, terima Sudah kasih. Nggih. Pak Aris, ada pangandikan, silakan Pak Aris. Cukup, Bu. Cukup, ya. Ya, sudah. Ya, baik. Pak Bambang sudah cukup. Bu Cukup. Yeti saya kira juga sudah Cukup. sangat Sudah cukup sudah Bu, sangat jelas. sudah sangat memahami. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan sinkronus pada hari ini. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat menjaga kesehatan Bapak Ibu, meskipun tugas-tugas kita cukup banyak, tetapi dengan bahagia, dengan semangat, saya kira lelah itu bisa dikurangi dengan rasa semangat dan bahagia itu tadi gitu. Kemudian yang terakhir, mari kita tutup dengan berdoa.